Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata merupakan salah satu destinasi paling terkenal di dunia. Selain memberikan keindahan alam yang luar biasa, Bali juga memiliki kebudayaan yang unik dan keramahan penduduk yang luar biasa. Setiap tahunnya jutaan wisatawan datang berkunjung untuk melihat keindahan pantai-pantai, terumbu karang yang memukau, serta sawah dan hutan yang hijau. Namun, di balik keindahannya, Bali juga memiliki masalah yang cukup serius yang dapat merusak kelestarian ekosistemnya, yaitu masalah sampah. Sampah merupakan salah satu perhatian khusus karena ini berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan laut. Terkhususnya adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai, sehingga ini cepat menumpuk di daerah pantai yang akan merusak lingkungan dan kehidupan yang ada di laut. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan membahas masalah sampah yang ada di Bali, dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, dan mari kita lihat juga bagaimana tindakan dan cara masyarakat untuk menanggulangi masalah sampah yang ada di Bali ini. Bali sebagai destinasi utama dan cukup terkenal di dunia, menghadapi tantangan yang cukup serius dalam mengelola sampah. Setiap harinya, Bali menghasilkan sekitar 4.281 ton sampah, setara dengan 1,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 48% yang dapat dikelola dengan baik, dan sisanya 52% tidak terkelola dengan baik, dan akhirnya sampai kepada lingkungan yang sering sekali di daerah pantai dan laut. Penyebaran sampah di Bali terbagi di 3 tempat utama, yaitu Denpasar, Gianyar, dan Badung. Karena di ketiga tempat tersebut merupakan tempat wisata yang banyak dan penduduk yang cukup padat, sehingga menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Nah, selain itu, kasus COVID-19 juga salah satu akibat dari penumpukan sampah, yaitu sampah-sampah plastik yang menjadi masalah besar saat ini. Lalu, bagaimanakah dampak sampah terhadap ekosistem? Sampah, terkhusus sampah plastik, memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekosistem Bali. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Yang pertama adalah dampak terhadap ekosistem laut. Ekosistem laut Bali adalah salah satu yang paling terancam oleh plastik. Plastik yang masuk ke laut menyebabkan berbagai masalah-masalah yang serius. Yang pertama adalah kerusakan habitat laut. Nah, plastik yang mengapung di laut dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Terumbu karang yang rusak akan mengurangi keanekaragaman hayati di lautan. Karena banyak spesies lain yang bergantung terhadap terumbu karang untuk tempat tinggal dan mencari makan. Yang kedua adalah gangguan rantai makanan. Ketika ikan dan hewan laut lainnya menelan sampah plastik, zat ini akan masuk ke dalam rantai makanan. Mikroplastik yang tertelan oleh ikan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan tersebut. Yang ketiga, ancaman bagi kehidupan laut. Nah, banyak hewan laut, contohnya adalah penyu dan burung laut, mengira kantong plastik itu sebagai makanan mereka. Salah satu contohnya yang sering sekali terjadi adalah penyu yang mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur, di mana ubur-ubur itu adalah makanan mereka sehari-hari. Nah, ketika hewan-hewan tersebut menelan plastik, mereka bisa mengalami penyumbatan usus, keracunan, hingga kematian. Diperkirakan bahwa 267 spesies di seluruh dunia terkena dampak negatif terhadap kesehatan ekosistem laut dari sampah plastik tersebut. Termasuk 84% penyu laut dan 43% mamalia laut lainnya. Yang keempat adalah keterikatan dan cedera. Banyak hewan laut yang terjerat dalam sampah-sampah plastik. Contohnya adalah jaring-jaring ikan yang tertinggal di laut, kantong-kantong plastik, ataupun tali. Nah, keterikatan ini dapat menyebabkan mereka terluka, cedera, infeksi, bahkan kematian. Misalnya, banyak penyu dan burung laut yang kerap sekali ditemukan di laut terikat atau terjebak dalam jaring-jaring ikan yang tinggalkan di laut. Nah, itu dia beberapa dampak yang terjadi di ekosistem laut. Lalu yang kedua adalah dampak sampah terhadap ekosistem darat. Yang pertama adalah dampak terhadap pencemaran tanah.
Plastik yang tidak terurai pastinya akan menjadi mikroplastik dan itu menyebabkan pencemaran tanah. Mikroplastik ini dapat mengganggu struktur tanah dan mengurangi kesuburan tanah, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan tanaman-tanaman. Yang kedua, gangguan satwa liar. Satwa liar di darat juga terjerat atau menelan sampah plastik. Misalnya adalah burung yang sering sekali membangun sarang mereka di kumpulan plastik yang pada akhirnya menyebabkan kematian anak burung karena terjerat ataupun menelan sampah plastik tersebut. Yang ketiga, pencemaran air tanah. Sampah yang sudah terurai tadinya itu akan merusak air tanah dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya di dalamnya. Bahan kimia ini dapat meresap ke dalam air tanah dan mencemari sumber air yang dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Nah, selain berdampak terhadap ekosistem laut dan darat, ternyata sampah juga berdampak terhadap sektor pariwisata. Karena seperti yang kita tahu, pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi utama di Bali. Namun masalah sampah juga dapat merusak citra Bali sebagai destinasi wisata. Yang pertama itu adalah penurunan kualitas wisata. Pantai yang dipenuhi sampah itu akan mengurangi daya tarik wisatawan yang datang ke Bali untuk menikmati keindahan alam, karena mereka akan merasa kecewa jika melihat pantai yang kotor dan dipenuhi oleh sampah. Yang kedua, kerugian ekonomi. Seperti kita tahu tadinya bahwa pariwisata adalah sektor ekonomi utama. Nah, oleh karena itu jika wisatawan menurun, maka ini akan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Banyak bisnis yang bergantung pada pariwisata seperti hotel, restoran, toko souvenir, dan penjual-penjual lainnya yang banyak sekali dibeli oleh wisatawan-wisatawan dan mereka akan mengalami kerugian jika jumlah wisatawan menurun. Setelah kita mempelajari bagaimana permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Bali, bagaimana dampaknya, selanjutnya kita akan bahas bagaimana solusi dan inovasi untuk mengatasi masalah sampah di Bali. Karena berbagai solusi dan inovasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, komunitas lokal maupun swasta. Di bawah ini kita akan bahas beberapa upaya yang telah dilakukan dan bagaimana mereka berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik di Bali. Yang pertama, mari kita lihat dari segi kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah Provinsi Bali sudah menerapkan dan mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi sampah plastik melalui kebijakan yang regulasi dan cukup ketat. Yang pertama itu adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Di mana peraturan ini melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polisterin, dan sedotan plastik. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi timbunan sampah plastik sekitar 70% pada tahun 2025. Implementasi peraturan ini melibatkan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta akan melakukan sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya. Selain dari kebijakan pemerintah, inisiatif komunitas lokal juga berperan penting untuk mengatasi masalah sampah. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan atau yang sudah terjadi itu adalah gerakan Babai Plastic Bags. Ya, ini dipelopori oleh Melati dan Isabel Wishyam. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Bali. Mereka juga telah berhasil menggalang dukungan dari relawan-relawan untuk mengadakan kampanye-kampanye ataupun edukasi-edukasi terhadap masyarakat lokal. Nah, gerakan ini juga melibatkan dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak untuk lebih peduli dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal adalah kegiatan bersih-bersih pantai. Komunitas lokal dapat secara rutin untuk mengadakan aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan masyarakat ataupun wisatawan. Kegiatan ini tuh tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran masing-masing dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain dari kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat lokal, ternyata inovasi teknologi juga berperan penting dalam mengelola sampah dan mengatasi masalah sampah di Bali. Salah satu caranya adalah tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
Ya, Bali saat ini sudah membangun beberapa TPST yang menggunakan teknologi refuse the refill atau RDFF untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Teknologi ini dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan menghasilkan energi terbarukan. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan plastik daur ulang. Beberapa perusahaan seperti Danone Aqua telah berkomitmen untuk menggunakan 100% kemasan sirkular pada tahun 2025. Mereka menggunakan plastik daur ulang untuk kemasan produk mereka yang dapat membantu mengurangi sampah yang baru saja juga dipakai. Kalau sampah sih alhamdulillah di area Kuta ini sudah lumayan bersih ya, karena hampir tiap pagi saya juga jogging di pantai Kuta ini, dan saya cukup lama tinggal di Kuta ini. Ada tugas kebersihan, cuman masih ada yang penduduk yang seenaknya buang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu yang merusak pemandangan kami. Jadi sampah itu bukan murni dari orang membuang di sini, ada kiriman dari laut gitu, di bawah ombak gitu. Dan setiap hari dibersihin sama petugas pakai petugas banyak banget gitu, ada timnya gitu. Contohnya dari hal kecil sih, sampah-sampah plastik yang kita bawa dan makan sampah-sampah makanan, minuman kita itu jangan kita tinggalkan di pesisir pantai itu, karena mau tidak mau kan ketika laut naik itu akan terbawa ke bawah. Saran saya dari semua masyarakatnya ini bukan dari Bali aja, mungkin jangan buang sampah di laut. Karena dampaknya kita warga Bali yang dapat kiriman sampahnya itu. Kita berupaya tiap hari membersihkan, tapi yang membuang tiap hari juga ke laut tidak ada yang sadar itu. Harapan kami janganlah buang di laut, buanglah di tempat sampah yang sudah disediakan. Karena Bali kan dikenal karena alam dan budayanya nih. Mari kita sama-sama merawat alam kita agar selalu diingat dan dikenang oleh masyarakat Pulau Bali. Menjaga ekosistem Bali dari sampah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi dalam hal ini bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, membawa kantong belanja sendiri. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam bersih-bersih lingkungan sekitar. Edukasi dan kesadaran masing-masing kita juga sangat penting untuk menciptakan generasi yang peduli akan lingkungan. Maka dari itu, mari sama-sama kita mencintai dan lindungi alam Bali, agar keindahannya bisa dinikmati oleh generasi mendatang dan bisa kita nikmati sepanjang masa. Dengan berpartisipasi melalui hal-hal kecil, kita bisa menyelamatkan surga ini, yaitu Pulau Bali. Dan juga kita harus sama-sama memiliki kesadaran dan berpartisipasi untuk menjaga lingkungan sekitar kita dari sampah. Ingat, setiap perbuatan kecil yang kita lakukan dapat membuat perbedaan yang besar. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bye-bye.